Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa melimpah dalam hidup kita. Sebelum masuk dalam renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami datang ke hadapan-Mu hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang Engkau berikan dan segala berkat-berkat yang telah kami terima. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Allah kami. Saat ini kami mau bersaat teduh. Kami mohon agar Engkau menyingkapkan firman-Mu yang terselubung bagi kami, agar kami boleh mengerti isi hati-Mu dan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, surat tanpa amplop adalah surat yang dapat dibaca oleh siapa saja. Begitu juga hidup kita ibarat surat tanpa amplop yang dapat dilihat oleh siapa saja, baik orang-orang yang ada di dunia ini maupun dunia rohani. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 3 ayat 1-3, demikian bunyinya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ia mengatakan bahwa hidup orang percaya itu ibarat surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Paulus menulis tentang hal ini karena berkaitan dengan guru-guru palsu yang datang ke kota Korintus untuk mengacaukan jemaat Tuhan dan meragukan Rasul Paulus sebagai pelayan Injil. Rasul Paulus menanyakan jemaat Korintus, apakah ia perlu memperkenalkan dirinya seperti mereka tidak pernah bertemu dan meyakinkan mereka sekali lagi? Apakah mereka masih memerlukan sepucuk surat untuk memperkenalkan Rasul Paulus kepada mereka? Surat rekomendasi seperti ini memang biasa digunakan oleh gereja abad pertama untuk memperkenalkan seorang pelayan Tuhan. Dalam pembelaan Rasul Paulus, ia tidak memerlukan surat rekomendasi yang lain lagi selain jemaat Korintus sebagai surat rekomendasi terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jemaat Korintus adalah bukti kerohanian Rasul Paulus dan kebenaran Injil yang telah merubah dan membentuk mereka. Kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menekankan bahwa mereka adalah surat Kristus yang ditulis melalui pelayanannya, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan di dalam hati manusia. Kehidupan jemaat Korintus yang berubah dan diberkati Tuhan adalah bukti nyata pelayanan Rasul Paulus dan merupakan suatu rekomendasi yang lebih hebat daripada sepotong surat rekomendasi yang diharapkan oleh para musuh Injil yang ada di zaman Rasul Paulus. Sama halnya dengan diri kita, kehidupan yang diubah Tuhan melalui firman dan Roh Kudus adalah surat tanpa amplop yang dapat dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menulisnya. Mengapa demikian? Karena kata-kata dari hati dan perbuatan kita yang dilihat orang begitu berpengaruh dalam kehidupan orang lain.
kita tidak dapat sembarangan berkata-kata dan melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan haruslah untuk kemuliaan Allah, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Semoga memberkati dan mengajar kita semua. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini, yang mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah seperti surat tanpa amplop yang dapat dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, kami harus berhati-hati dengan apa yang kami katakan dan lakukan, karena kami menggambarkan kehidupan Kristus yang ada di dalam kami. Saat ini kami mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Bapa, berkatilah Indonesia. Terima kasih untuk keadaan Indonesia yang sedang dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.